Ya, dan inilah breaking news CNN Indonesia. Sebuah helikopter milik Basarnas mengalami insiden di wilayah Temanggung, Jawa Tengah. Dikutip dari detik.com menyebut heli tersebut tengah mengangkut anggota Basarnas untuk proses penanganan pasca letusan Kawah Sileri di Gunung Dieng. Info dari petugas Polsek Ngadirejo, helikopter sendiri terjatuh di areal perkebunan Moyo di Dusun Canggal Hulu, Desa Canggal, Kecamatan Candiroto. Dan hilang kontaknya heli tersebut terjadi pada sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Baik, dan untuk mengetahui bagaimana lebih jelasnya kronologi ataupun proses evakuasi dan kejelasan terkait peristiwa ini, kita langsung saja terhubung dengan jurnalis Transmedia, ada Damar Sinuko yang saat ini berada di tempat kejadian di Banjarnegara kalau tidak salah, di Candiroto maksud kami. Selamat malam, Damar. Malam. Ya, apa yang bisa Anda laporkan dari lokasi sendiri? Apakah betul terkonfirmasi bahwa helikopter milik Basarnas terjatuh di sana? Ya, benar. Informasi yang diberikan oleh tim gabungan baik dari aparat Polri dan TNI, peristiwa kecelakaan diperkirakan itu sekitar pukul 4 sore, di mana heli milik Basarnas yang memiliki jenis Dolphin ini berangkat dari Bandara Ahmad Yani Semarang pukul 15.30 yang rencananya akan mengangkut orang di kawasan. Namun tidak tahu apa penyebabnya tiba-tiba heli beberapa warga sekitar melihat heli terbang rendah dan kemudian jatuh hingga kemudian mengeluarkan api. Untuk penumpangnya sendiri informasinya masih simpang siur. Ada yang mengatakan 8 orang, ada yang mengatakan 6 orang. Saat ini sendiri saya dengan seluruh tim yang akan melakukan evakuasi masih berada di lapangan Desa Canggal, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah untuk berkoordinasi. Oke. Baik, Damar, kami mengalami kendala komunikasi dengan Anda. Kami akan terus menghubungi jurnalis Transmedia Damar Sinuko yang saat ini sedang ada di desa atau di Candiroto untuk melakukan evakuasi di sana. Kalau kita lihat memang sebuah helikopter milik Basarnas mengalami insiden di wilayah Temanggung, Jawa Tengah. Dikutip dari detik.com menyebutkan bahwa heli itu adalah tengah mengangkut anggota Basarnas untuk proses penanganan pasca letusan Kawah Sileri di Gunung Dieng. Info dari petugas Polsek Ngadirejo, heli terjatuh di areal perkebunan Moyo, Dusun Canggal Hulu, Desa Canggal, Kecamatan Candiroto, dan hilang kontaknya heli tersebut terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tadi di informasi yang diberikan oleh Damar sendiri, kejadian sekitar pukul 4 sore dan helikopter ini berangkat dari Bandara Ahmad Yani Semarang untuk menuju ke kawasan Dieng. Kita akan kembali terhubung dengan jurnalis Transmedia Damar Sinuko yang ada di Kecamatan Candiroto sendiri. Damar, bisa Anda lanjutkan lagi informasi Anda? Apakah jadi intinya proses evakuasi hingga saat ini belum dilakukan, Damar? Menunggu proses apa saja evakuasi ini? Ya, proses evakuasi tengah dilakukan. Sebelum proses evakuasi berjalan, tim gabungan semua dari Basarnas, Polri dan TNI masih melakukan koordinasi di lapangan Desa Canggal, Mas. Jadi mengingat koordinasi ini penting dilakukan karena kondisi lokasi kejadian adalah di kawasan pegunungan, di mana dari jalan desa ke pegunungan jauhnya sekitar 6 km. Kemudian cuaca hujan di sekitar lokasi membuat tugas harus menimbang-nimbang lagi. Akan tetap dilakukan evakuasi malam ini ataukah menunggu cuaca berdekat. Nah, ini yang akan dikoordinasikan lagi. Tim juga membentuk yang akan menyebar bergerak dari titik. Jadi belum diputuskan ya. Kalau kita melihat cuaca saat ini di sekitar lokasi seperti apa, Damar? Kalau tadi Anda katakan kan masih ditimbang dan masih dikoordinasi, masih dilihat lagi apakah cuacanya memungkinkan atau tidak dilakukan evakuasi sekarang. Kalau Anda melihat sendiri cuacanya saat ini seperti apa?
malam ini di sekitar lokasi hujan gerimis. Sehingga tim ini masih mendodok lagi ini, menimbang-nimbang lagi. Perlu nggak ini dilakukan evakuasi malam ini juga? Ataukah menunggu beberapa jam menuju kerja? Karena dikhawatirkan ketika nanti sudah sampai di tengah jalan di kawasan Gunung Butak ini, hujan deras justru nanti akan menyulitkan proses evakuasi dari tim sendiri. Oke, bisa Anda uraikan lagi, Damar, seberapa sulit medan yang harus ditempuh oleh para evakuator untuk bisa menuju lokasi titik jatuhnya helikopter ini? Karena ini malam hari, tahu sendiri, minim dengan penerangan. Ya. Otomatis menjadi pertimbangan utama, faktor utama tim untuk melakukan koordinasi. Yang kedua adalah sangat rapat dengan pepohonan. Ya, dikhawatirkan kalau tidak berhati-hati justru akan nanti menjadi membawa celaka bagi petugas tim sendiri. Ini tadi juga diperoleh koordinasi jika setiap tim atau setiap kelompok yang akan melakukan evakuasi akan didata terlebih dahulu. Jadi ketika berangkat kondisi tim dalam kondisi lengkap, tidak ada yang kurang satupun. Oke, apakah jika nanti akan dilakukan evakuasi, mungkin Anda bisa informasikan apakah nanti hanya personel saja yang kemudian masuk untuk melakukan evakuasi ataukah memang sejurus kemudian peralatan berat juga ikut dibawa? Seperti apa sih kemudian metode ataupun SOP-nya ini, Damar? Saat ini semua ambulan, barang, tenda sudah dibangun di lapangan desa. Sementara yang akan dibawa tim hanya cukup beberapa peralatan seperti lampu, senter, dan beberapa kantong jenazah yang nantinya mungkin akan digunakan untuk evakuasi. Baik. Ini sudah terlihat berjalan meninggalkan lapangan untuk menuju ke lokasi kejadian, sementara tim 2 dan tim 3 tengah melakukan apel dan pendataan. Mungkin ketika cuaca begini, Baik. memberangkatkan diri melakukan evakuasi. Baik, Damar. Baik, terima kasih sekali lagi Damar Sinuko atas informasi sementara dari Anda. Itu tadi jurnalis Transmedia Damar Sinuko yang saat ini berada di titik lokasi kejadian tempat nantinya akan evakuasi akan dilakukan. Kemudian kita juga untuk mengetahui bagaimana kejadian ini, kita sudah tersambung juga dengan Maijen TNI Heronimus Guru, Deputi Bidang Operasi SAR dari Basarnas. Selamat malam, Pak Heronimus. Selamat malam, Mas Budi. Pak Heronimus, boleh Anda informasikan apa yang bisa kita ketahui tentang kejadian kecelakaan helikopter ini, Pak Heronimus? Ya, betul. Jadi kami bisa konfirmasikan bahwa heli kami jenis Dopang nomor 3602 mengalami distress. Hal ini bisa kami katakan karena hasil dari flight monitoring system itu jam 16.04 menerima melihat adanya distress. Kemudian 16.06 itu LUT juga itu menerima sinyal adanya distress terhadap heli kami. Oke. Nah, heli ini sebenarnya adalah heli yang siaga khusus lebaran, lokasinya adanya di Gringsing, Semarang. Melihat ada hari ini adanya terjadi letusan gunung Dieng, sehingga dan adanya korban yang cukup banyak, Kepala Kantor SAR koordinasi meminta kepada kami untuk menggerakkan heli yang standby ini, sehingga kami mengizinkan untuk berangkat menuju ke lokasi. Dikonfirmasi dengan pilot juga siap untuk melaksanakan penerbangan. Jadi heli tersebut melaksanakan operasi evakuasi untuk mengevakuasi dengan kekuatan 4 kru yang ada di dalam, ditambah dengan 4 rescuer yang akan melaksanakan bantuan evakuasi. Demikian. Jadi penumpang helikopter itu ada 8 orang ya Pak ya, 4 kru dan juga 4 rescuer di sana? Betul sekali, 4 rescuer. Apakah sudah ada keterangan sementara gitu Pak, apa yang menyebabkan helikopter ini sampai jatuh? Apakah juga sempat ada sinyal-sinyal atau mungkin emergency call gitu Pak dari helikopter kepada pengawas, menara pengawas gitu Pak? Tidak, belum ada. Jadi kami hanya cuma
mendapatkan informasi tentang adanya distress pesawat tersebut. Oke. Sementara kita tahu bahwa pesawat kita ini adalah serviceable Ya. dan semua kru juga dalam keadaan siap untuk melaksanakan tugas operasi.